Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi hasil PKPA dari PT Ismut Fitomedica Indonesia atau PT IFIM. Perkenalkan, nama saya Maria Dolorosa Minakelen dengan NIM D1A1-227. Nah, kelompok kami akan memaparkan unsur pembentukan mutu produk obat tradisional di PT IFIM. Untuk menjaga suatu kualitas atau mutu obat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu sistem manajemen mutu, desain produk, bahan baku, sanitasi dan higien, personalia, bangunan dan utilitas, mesin dan peralatan, serta proses produksi dari sediaan atau obat tradisional. Di sini teman-teman saya sudah memaparkan mengenai sejarah dari PT IFI, bangunan dan utilitas, mesin dan peralatan, proses produksi, serta suhu produksi dari PT IFI. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen mutu. Di dalam industri farmasi kita harus membentuk suatu sistem manajemen mutu, di mana dapat membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Manajemen mutu tersebut terdiri atas struktur organisasi, prosedur proses, dan sumber daya, serta tindakan sistematis untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi sehingga produk selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, di sini bisa dilihat mengenai struktur organisasi dari PT IFIM. Selanjutnya yaitu mengenai desain produk. Nah, desain produk ini tugas dari R&D, di mana untuk menjaga suatu mutu obat maka harus melakukan desain produk sedemikian rupa agar mutu obat itu tetap terjaga. Kalau untuk di PT IFI mereka melakukan desain produk dalam bentuk blister maupun botol. Contoh untuk desain produknya dapat dilihat misalnya obat Strofit. Nah, Strofit ini dibuat dalam sediaan kapsul dan dikemas dalam bentuk blister. Yang kedua itu Gluvigen. Nah, Gluvigen ini dikemas dalam bentuk botol. Selanjutnya adalah bahan baku. Nah, bahan baku obat ini diperoleh dari beberapa kandidat. Misalnya untuk di PT IFI itu mereka memperoleh bahan baku dari petani, kemudian tumbuhan liar, kemudian pemasokan tetap yaitu misalnya ikan temon dari Kalimantan dan tanaman sendiri oleh PT IFIM. Yang berikutnya adalah sanitasi dan higien. Nah, untuk sanitasi dan higien sendiri di sini sangat penting untuk menjaga mutu obat, di mana obat tradisional itu mutunya harus dijaga karena jika terpapar oleh suatu mikroorganisme atau suatu atau terkontaminasi dengan udara atau barang-barang yang lain, maka mutu obat ini akan tetap terganggu. Kemudian sanitasi dan higien juga bisa berupa dalam bentuk untuk pembersihan ruangan atau alat. Nah, di sini untuk ruangan dan peralatan yang kontak langsung dengan produk perlu dilakukan sanitasi secara rutin. Hasil sanitasi perlu diuji mikrobiologi yang secara berkala, di mana untuk memastikan metode, bahan sanitan, dan proses sanitasi yang efektif.
Kemudian personel yang terlibat dalam proses produksi, misalnya operator, teknisi, inspektor, QA atau quality assurance, mereka ini harus menjaga higien seperorangan. Kemudian yaitu personel yang terlibat di kelas kebersihan. Mereka harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, misalnya pakaian khusus. Nah, di sini dapat dilihat di gambar bahwa mereka melakukan penimbangan bahan baku. Nah, di sini pakaian yang mereka gunakan itu seperti ini agar jangan terjadi kontaminasi antara produk atau bahan baku dengan petugas atau personel. Kemudian berikutnya mengenai bangunan. Nah, untuk bangunan IP ini terletak jauh dari pemukiman masyarakat, di mana berfungsi untuk agar tidak terjadi pencemaran udara untuk mengganggu di sekitar lingkungan masyarakat. Kemudian ini dapat dilihat juga model lantai yang digunakan oleh PT IFI. Nah, model lantai ini dapat dilihat juga dibikin seperti ini agar mudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan mengenai registrasi produk. Nah, sesuai Permenkes nomor 007 tentang registrasi obat tradisional, yaitu yang pertama, obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Yang kedua, izin diberikan oleh Kepala Badan POM. Yang ketiga, pemberian izin edar melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tata laksana yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai registrasi produk obat tradisional. Yang pertama, akan melakukan registrasi akun perusahaan. Kemudian selanjutnya mengisi format registrasi akun perusahaan via online. Selanjutnya itu akan terverifikasi. Kemudian pihak industri akan melampirkan dokumen persyaratan untuk akun perusahaan. Kemudian selanjutnya terverifikasi dan akan mendapatkan user ID dan password akun. Kemudian selanjutnya registrasi produk obat tradisional atau suplemen atau kesehatan atau obat kuasi itu akan melakukan praregistrasi selama 20 hari kerja. Selanjutnya akan registrasi selama 3 atau 7 hari kerja sesuai dengan kategori masing-masing. Yang berikutnya itu akan melakukan persetujuan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Untuk waktu registrasi sesuai kategori untuk produk baru, di mana untuk obat tradisional sendiri itu selama 3 hari kerja telah terverifikasi dan sudah memiliki izin edar. Sekian materi dari saya, terima kasih.